AF, saksi kunci kasus Vina Cirebon memiliki permintaan khusus yang sifatnya sederhana. Pria berambut belah pinggir itu meminta agar dirinya dapat kembali pulang ke kampung halaman. Hal itu diungkap ayah kandung AF yang bernama Rudy Pelor. Bahkan Rudy Pelor mengatakan, jika AF menangis dan memeluknya saat pertemuan beberapa hari lalu. Nanti AF kesini lagi deh, gitu. Lalu saya bilang, iya kalau AF sayang orang tua, ikutin saran orang tua, ucap Rudy Pelor dikutip tribunnewsbogor.com, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Rudy Pelor selaku ayah pun mengaku menyetujui keinginan putranya itu untuk tinggal bersama di kampung. Enak, nyaman di sini. Terus dia bilang AF mau izin tinggal di sini balik lagi. Saya bilang ya udah aja. Jadi bapak gak mikirin AF gak mikirin bapak, jelasnya. Kalau gak sayang sama orang tua, terserah. Mudah-mudahan biar sadar AF-nya, lanjut Rudy Pelor. Sementara itu, Rudy Pelor mengaku merasakan jika saat ini dia berjarak dengan AF. Rudy Pelor merasa tak nyaman karena tidak bisa bicara intens selayaknya ayah dan anak. Hal itu terjadi karena AF saat ini selalu didampingi pengacaranya. Hal itu membuat Rudy Pelor menahan beragam pertanyaan. Gimana saya mau bebas leluasa ngobrol? AF didampingi pengacara, ujar Rudy Pelor dalam kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dikutip Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Sementara itu, AF, saksi rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini, akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. AF masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa. Dia juga tak ragu menyebut jika Dede mengatakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Tidak benar, itu semua bohong, ujar AF dikutip tribunnewsbogor.com, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. AF juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. AF mengaku telah memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, tuturnya. Jadi, itu enggak ada yang namanya disetting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu enggak ada. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, tambah AF. AF juga mengungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan batu dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Dede melihat, jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede JTU bersama saya, jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok bersama beliau, ujar AF. AF juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga di Polres Karawang dari Kapolda juga cuman diperiksanya di Polres Karawang, paparnya. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, jadi, pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini dia mengubah keterangan. Makanya saya bingung, seperti ada sesuatu begitu, tambah AF. Kasus Vina Cirebon yang terus bergulir mengungkap fakta baru, sosok Mel-Mel, yang sempat bersaksi melihat aksi pembunuhan terhadap Vina dan Eki disorot. Kesaksian Mel-Mel belakangan disanggah oleh Franciscus, sahabat Eki. Menurutnya, Eki semasa hidupnya tak pernah memiliki teman bernama Mel-Mel. Ia tak pernah melihat sosok Mel-Mel selama berteman dengan Eki. Menurut Franciscus, kesaksian Mel-Mel itu bohong belaka. Ia juga mengingat bahwa Eki tak pernah memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sebelumnya, Mel-Mel mengaku, di malam kejadian pembunuhan itu, dirinya bersama dengan Eki, Vina dan Linda. Lewat voice note, Mel-Mel menceritakan secara detail kronologi di malam kejadian pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dia lalu bertemu dengan Eki dan mereka berdua menjemput Linda dan Vina. Namun ternyata kesaksian tersebut dibantah oleh teman dekat Eki. Ibarat memiliki dendam yang belum tuntas, kini Aldi menguliti Ibtu Rudiana saat dirinya ditangkap kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita bahwa ayah Eki itu ikut menangkapnya, padahal
dia tidak tahu apa-apa atas kematian Vina dan Egi. Bahkan, Aldi menyebut penyiksaan yang dialaminya luar biasa seperti neraka tingkat 1. Aldi ikut diciduk dan diperiksa polisi 4 hari setelah Vina dan Egi meninggal, yakni 31 Agustus 2016. Saat bercerita, pria berusia 25 tahun itu bahkan tak berhenti menangis. Aldi mengatakan masih ingat dengan nama polisi yang menyiksanya, yakni Aris, Papua, dan Gugun. Demi menuntaskan dendamnya, Aldi bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana. Dengan berani Aldi menantang ayah almarhum Egi itu di ring tinju. Aldi ditangkap ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Sehingga polisi pun menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka pun bingung alasan mereka ditangkap. Dia sudah lebih dulu melihat kakaknya yang sudah ditangkap, yakni Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya yang juga ditangkap, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Ramdhani, Hadi Saputra, dan Sudirman. Mereka pun dibawa dengan mobil polisi ke Polres Cirebon Kota. Ali mengaku dirinya tidak diperlakukan layaknya manusia. Penyiksaan yang dialami di kantor Polres amat sadis. Menurutnya, penyiksaan itu berlangsung dari pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 12 malam. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Egi. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina, yakni Hadi, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman, ia mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku dan membantah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun pengacara Pegi, Tony RM, mencium kejanggalan pasalnya dalam disebutkan jika para pelaku ditangkap pukul 16 WIB dan diserahkan ke Polres pukul 18.30 WIB. Hal itu membuktikan jika ada jeda 2,5 jam untuk menginterogasi para terpidana bahkan menyiksa. Hal itu tak selaras dengan pernyataan Rudiana yang menyebut hanya 15 menit menemui para pelaku. Pengakuan Aldi, adik salah satu terpidana, ia jelas melihat Ibtu Rudiana dan anak buahnya menyiksa para terpidana di bak mobil polisi. Tak hanya itu, Aldi dan para terpidana bahkan disiksa selama 24 jam saat tiba di Polres dan dipaksa minum air seni. Polri akui Ibtu Rudiana berbohong, ex-jenderal ini sentil kasus Vina Cirebon bak mengadili hantu. Adapun ex-jenderal Polri, ex-Kabareskrim Susno 2J menyebut bahwa kasus Vina Cirebon seperti mengadili hantu. Bukan tanda sebab, kasus kematian Vina dan Eki ini menurutnya sangat buram atau jauh dari kejelasan. Bahkan bukti-bukti yang ada pun kurang menunjukkan adanya kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Susno menyebut bahwa dalam teori penyidikan ini mempertanyakan ada tidaknya korban, ada tidak TKP-nya, saksinya dan ada tidak buktinya. Namun dalam kasus Vina Cirebon ini, korbannya ada namun yang lainnya jadi pertanyaan. Kemudian masalah lainnya adalah saksi kunci AF yang tidak meyakinkan yang mengarah ke 11 tersangka.
Keterangan Aep menyebut ada 4 sepeda motor saat kejadian, sementara pelaku 11 orang plus 2 orang korban. Ditambah keterangan Aep melihat dari kejauhan 150 meter namun bisa mengenal wajah para pelaku malam-malam. Dari sekian banyak saksi, kata Susno, jika ada 1 atau 2 saksi sudah berbeda pendapat maka kesaksian itu lemah. Atau harus didukung oleh alat bukti lain untuk mendukung kesaksian ini. Jadi, jangan percaya dengan sejumlah saksi. Kemudian visum juga tidak menyatakan korban akibat pembunuhan tetapi trauma benda tumpul. Alat bukti lain yang saintifik pun tidak ada, seperti CCTV, HP, darah hingga hasil DNA sperma juga tidak ada. Sehingga ini menjadi pertanyaan, apakah ada peristiwa pembunuhan? Sebelumnya, kebohongan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon diungkap penasihat ahli Kapolri Komjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Kebohongan tersebut mengenai penangkapan para terpidana kasus Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Adapun Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit. Namun faktanya, berdasarkan temuan Propam, Ibtu Rudiana memeriksa para terpidana selama 20 menit. Bahkan jika dilihat dari berkas putusan sidang para terpidana, Ibtu Rudiana diduga melakukan pemeriksaan sekitar 2,5 jam. Arianto Sutadi mengatakan bahwa Ibtu Rudiana mengamankan para terpidana untuk diperiksa. Menurut Arianto Sutadi, ada perbedaan pengakuan Rudiana dengan temuan Propam, di mana Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit. Sementara itu berdasarkan temuan Propam, Ibtu Rudiana melakukan pemeriksaan selama 20 menit. Perbedaan waktu ini juga disorot oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Dilihat berdasarkan putusan pengadilan dan pengakuan Ibtu Rudiana, dirinya bertemu dengan Aep pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian 2 jam setelah Rudiana pergi, dirinya ditelepon oleh Aep. Kemudian Ibtu Rudiana membuat laporan 2,5 jam kemudian. Itu artinya kata dia, dari pukul 16, pukul 18.30 WIB, berarti ada waktu 2,5 jam. Tony Rem pun tak percaya dengan pengakuan Rudiana yang menyebut dirinya mengajak para terpidana secara baik-baik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana mengaku ditelepon oleh Aep pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian Ibtu Rudiana bersama anak buahnya langsung datang ke depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana pun mengaku hanya 15 menit memeriksa mereka. Ibtu Rudiana juga membantah melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Dua pensiunan jenderal polisi menyebut banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina. Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menduga ada kemungkinan kasus ini sengaja direkayasa untuk menutupi pelaku asli di baliknya. Susno, yang pernah jabat sebagai Kapolda Jabar tahun 2008 itu katakan kasus Vina yang masih misteri bisa juga disimpulkan kasus kriminal pembunuhan yang tak terungkap. Pelaku sebenarnya bersembunyi di balik kasus pembunuhan ini. Susno 2J menyebut belum ada bukti yang meyakinkan bahwa kasus Vina dilakukan oleh para terpidana, yang kini mendekam di balik bui. Sejauh ini, bukti yang mencuat ialah keterangan daripada saksi-saksi, namun kasus ini kian pelik lantaran keterangan di antara para saksi saling bertentangan. Kasus Vina Cirebon juga sulit dibuktikan sebagai kasus pembunuhan karena keterbatasan alat bukti lain. Sampai saat ini belum ada alat bukti yang didasarkan metode SCI.